Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita memasuki tahun 2024, tahun yang penuh dengan mukjizat yang tidak lazim, tahun yang penuh dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas dinyatakan di tengah-tengah kita. Itu sebabnya kita memiliki tema tahun 2024, menjadi rumah Tuhan yang kuat dan berkarakter Kristus Yesus. Memang itu diambil dari Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai ayat 3, dikatakan bahwa gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Ini tidak bicara soal bangunan, tapi ada kuasa Allah yang terjadi di sana. Di sisi yang lain, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa akan berduyun-duyun datang kepada rumah Tuhan. Itu sebabnya saya mau share hari ini tentang apa yang harus kita kerjakan dan apa yang kita bangun. Nah, di kuartal pertama tahun 2024 kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan Yesus sendiri yang rindu membangun rumahnya. Sekali lagi, Tuhan Yesus sendiri yang ingin bangun rumahnya. Sehingga dikatakan dalam Matius pasal 16, dikatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak bisa menguasainya. Dan di dalam kuartal pertama dan di bulan pertama kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan sendiri yang membangun rumahnya di atas dasar Kristus. Kita juga harus memberi diri kita sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah Kristus. Dan karena Kristus kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga akan bersama-sama belajar bagaimana gereja Tuhan penuh kemuliaan Tuhan, penuh dengan mukjizat, penuh dengan kuasa tidak terbatas. Kita juga akan belajar bersama-sama bahwa gereja Tuhan, melalui gereja Tuhan, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Siapkan dirimu untuk mengalami kedahsyatan Tuhan sepanjang bulan pertama dalam kuartal yang pertama tahun 2024. Dan di dalam bulan kedua di kuartal pertama tahun 2024 kita belajar bersama-sama bahwa gereja harus memiliki visi. Dan visi kita adalah menjadi gereja yang senantiasa antusias untuk Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan Tuhan. Selain memiliki visi, kita juga harus memiliki nilai-nilai. Bukan hanya nilai saja, kita juga harus memiliki misi. Misi kita adalah memberitakan Injil, memuridkan orang, membangun gereja lokal, diperlengkapi oleh rasul dan nabi untuk kita supaya karunia Roh Kudus semakin berkembang. Dan bicara soal nilai-nilai, kita memiliki nilai Alkitabiah, kekeluargaan, hubungan, dan semua kebenaran firman Tuhan yang akhirnya kita menjadi jemaat yang unstoppable. Dan kita percaya ketika kita memiliki nilai itu seluruh sekalian, maka bangsa-bangsa yang tidak punya nilai, bangsa-bangsa tidak punya visi, akan datang ke rumah Tuhan yang memiliki nilai-nilai sorgawi, nilai-nilai ilahi. Dan di bulan yang ketiga, di kuartal pertama tahun 2024, kita akan belajar bersama-sama bahwa gereja harus merepresentasikan Kristus. Itu sebabnya kita belajar bersama-sama bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Kita dalam tubuh Kristus saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Gereja juga adalah bukan tubuh Kristus, tapi gereja juga adalah bait Allah. Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Kita adalah bait Allah dan siap untuk merepresentasikan Kristus dimanapun kita berada. Gereja juga bukannya sebagai tubuh Kristus dan bukan juga sebagai bait Allah. Gereja juga sebagai laskar Kristus berkemenangan, di mana kita berkemenangan melawan kuasa si jahat menggunakan senjata Allah, dan dipastikan kita berkemenangan melawan si jahat dalam segala hal perkara. Gereja juga merepresentasikan Kristus dengan menjadi mempelai wanitanya Kristus. Berarti hidup memiliki karakter Kristus, memiliki kesepikiran pandangan Kristus, memiliki hati Kristus, tujuan Kristus. Gereja adalah mempelai Kristus yang dewasa. Itu kita akan belajar bersama-sama dalam bulan ketiga kuartal pertama tahun 2024. Dan terakhir, kuartal pertama dan dalam bulan keempat kita belajar bersama-sama. Yuk mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Sekali lagi, yuk kita bersama-sama bergandengan tangan. Dimanapun saudara, di dalam kota, di luar kota, bergandengan tangan kita bersama-sama membangun rumah Tuhan. Berarti kita harus mau dimuridkan. Kita juga bukan hanya mau dimuridkan, kita juga harus memuridkan. Karena Tuhan ingin kita akhirnya memuridkan bangsa-bangsa. Dalam Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah
Jadikanlah semua bangsa menjadi murid Tuhan, dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang pernah kuajar kepada engkau. Dan Tuhan katakan bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Mari jemaat Tuhan, kita antusias semangat bersama-sama membangun rumah Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan akan melimpah-limpah dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam studimu, dalam apapun yang kau kerjakan, sehingga akhirnya dunia boleh melihat Kristus dalam diri kita dan kita berbeda. Dan akhirnya banyak bangsa-bangsa datang ke rumah Tuhan. Mari kita tetap antusias dan semangat untuk membangunnya dan menghidupinya dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.